Historical and archaeological landmarks bear witness to its ancient history. Dunia makin cepat berubah dan kita di Indonesia seringkali merasa jauh dari semua itu. Tapi, tahukah kamu, posisi Nusantara kita sangat penting dalam peta dunia ini? Apakah kita benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita? Wawasan Nusantara itu bukan cuma tentang batas wilayah. Ini adalah cara kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan memahami itu, kita bisa lebih sadar bahwa kita adalah satu bangsa, satu negara, dan satu tujuan. Tanpa rasa persatuan ini, kita tidak akan bisa menjaga Indonesia dengan baik. Selat Malaka adalah jalur pelayaran strategis yang membentang di antara Indonesia, yaitu Pulau Sumatera, Malaysia, dan Singapura, serta menjadi salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia. Selat ini menghubungkan Samudra Hindia dengan Laut Cina Selatan, menjadikannya rute utama bagi pengiriman barang dan energi antara Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Kita bukan negara superpower, tapi Indonesia berada di tengah-tengah dunia. Dengan 17.000 pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menjadi titik pertemuan dua samudra dan dua benua. Itu artinya, kita memiliki jalur perdagangan yang sangat sibuk dan sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan itulah yang membuat dunia memperhatikan Indonesia, baik dengan cara yang baik maupun buruk. Jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.000 menurut data resmi tahun 2022 dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Pulau-pulau tersebut tersebar dari Sabang hingga Merauke dan menjadi bagian dari kekayaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki lebih dari 270 juta penduduk, menjadikannya negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Sebagian besar penduduknya tinggal di Pulau Jawa, yang merupakan pulau terpadat. Indonesia membentang lebih dari 5.000 km dari ujung barat Sabang hingga ujung timur Merauke. Rentang ini menjadikannya salah satu negara terpanjang di dunia secara geografis. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti mineral, emas, nikel, tembaga, energi, batu bara, minyak, gas, dan kelautan. Wilayahnya yang luas dan strategis menjadikan potensi ini melimpah, terutama di laut dan daerah tambang. Jika dikelola dengan baik, kekayaan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutku seru deh kalau kita mulai nonton teater tradisional atau ikut kelas tari daerah. Iya, aku juga kepikiran buat datang ke pameran budaya. Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Tapi, menjaga Nusantara bukan hanya soal angkat senjata. Kita juga bisa berkontribusi dengan cara lain seperti memahami geopolitik, berani berbicara, dan berbagi pengetahuan dengan teman-teman kita. Kalau kita sadar akan kekuatan kita bisa menjaga persatuan dan menghadapi tantangan apapun. Indonesia aktif mendorong kerjasama internasional untuk mengatasi pandemi, termasuk penguatan sistem kesehatan regional. Saat kasus COVID-19 melonjak di Singapura, Indonesia memperketat pengawasan dan kerjasama lintas negara. Dalam isu Palestina, Indonesia tegas mengecam genosida dan terus mendukung perjuangan kemerdekaan melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan.